Assalamualaikum teman-teman semua, nama gue Fakhri, kembali lagi di channel YouTube ini. Hari ini kita ada di Madinah Munawwarah, salah satu kotanya Nabi, dan lebih spesifiknya di Masjid Nabawi. Kita hari ini bakal jalan-jalan menuju universitas yang paling terkenal banget di seluruh dunia, dan setiap santri di Indonesia pasti pengen banget buat masuk ke universitas ini, yaitu Universitas Islam Madinah. Perjalanan dari Masjid Nabawi menuju Universitas Islam Madinah itu sekitar 15 menit. Kita bakal pakai taksi dan kita akan bertemu sama kakak-kakak kelas gue yang udah lulus dan juga sekarang sekolah di sana, kuliah di sana, dan kita akan banyak interaksi, bertanya kepada mereka gimana sih kehidupan di sana. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir. Bismillah, kita jalan naik taksi dulu. Oke, sekarang gue udah di depan tempat taksi. Tapi waktu itu gue nemukan opsi baru. Ternyata sekarang kita bisa pesan pakai Uber. Uber tuh mirip kayak Grab atau Gojek di sini. Dan ini lebih murah dan gak bisa kena scam ketimbang dengan kalau misalnya kita menggunakan taksi yang asal nembak aja orang-orang luar nih. Ini sekitar harganya di sini. Namanya Uber. Kita bakal bahas nanti di sini. Kayak kita nggak bisa pakai Uber karena ternyata Uber itu jauh lebih mahal. Di sini Uber sekitar 18. Padahal tadi mereka ada yang nawarin cuma 10 sampai 15 rial doang. Jadi kita bakal coba pakai taksi aja deh. إلى الجامعة بكم؟ جامعة إسلامية 10 دقائق يعني. أيوة جامعة إسلامية. كم يعني؟ يلا 10 بسم الله. أنا طالب يعني. Jadi tadi udah berhasil nawar sekitar dapat 12 rial. Ketimbang kalau misalnya kita naik Uber itu sekitar 18 sampai 20 real. Tapi karena kita bilang kita adalah pelajar atau kita murah, jadi kita dikasih harga yang lebih murah. Tadi dia mintanya 15 real. Jadi perjalanan sekitar 8 sampai 10 km dari sini insyaallah. Perjalanan Madinah teman-teman. La ana talib. Ayo. Abdul Majid. Abdul Majid min Pakistan, masyaallah. Oke, Masya Allah teman-teman semua, kita tadi naik taksi. Tadi dia minta harganya sekitar 15 real, tapi gua tawar 12. Tapi waktu sampai di sini gua kasih 15 aja. Insya Allah ini, jadi kita baru sampai teman-teman. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, itu pintu masuknya di sana. Kita akan nunggu dulu Mas Rafif. Mas Rafif akan perjalanan dari asramanya ke sini. Setelah itu kita akan coba naik skuter. Masya Allah, ini mimpi banget. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa sekolah di sini semua. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Naik ini tadi nggak ada naik taksi tadi Mas. Jadi ini Mas Rafif teman semua, beliau kakak kelas yang favorit Masya Allah. Alhamdulillah sekarang keterima. Berarti ini ada di semester berapa nih Mas? Semester 2. Semester 2. Waktu itu kita ambil lugoh dulu setahun. Oh, idat lugoh 1 tahun. Oke. Kalau teman-teman kan udah semester 4 sekarang. Tapi aneh masuk mahat dulu idat lugawi program setahun, langsung loncat ke level 3. Langsung loncat level 3? Ya, Mustawa Salis. Terus habis itu sekarang baru masuk di Fakultas Syariah. Oke. Kita akan muter-muter sama Mas Rafif melihat universitas di sini, Universitas Islamiyah Jamiah Islamiyah Madinah ya. Jamiah Islamiyah Madinah. Yang orang-orang spesial, yang orang-orang Allah berkahi yang bisa masuk sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga yang nonton bisa sini juga. Bismillah insyaallah. Amin. Ini kayaknya unik dan kayaknya semua teman-teman udah banyak yang tahu. Tapi kita coba tanya lebih jelas lagi. Benefit kuliah di Universitas Islam Madinah apa aja? Nah, jadi dimulai dari awal. Salah satunya ini universitas yang menyediakan beasiswa full. Jadi dari kita berangkat itu tiket pesawat dibayarin sama kerajaan. Wow. Terus kita juga pulang nanti ke Indonesia dibayarin. Allah. Kemudian kita dikasih asrama gratis. Kalau kita dapat asrama yang bagus seperti mungkin di sana, itu asramanya ada lift, kemudian lengkap ada dapur, kemudian ada tempat buat nyuci, lengkap intinya. Itu 4 tahun gratis. Kemudian kita tiap bulannya dikasih uang sangu. Berapa tuh? Uang saku sekitar 840 rial. Sekitar 3,7 juta. 3,7 juta. Sekitar 3,7 juta. Dan semua fasilitas gratis. Mulai dari kalau makan disubsidi, internet gratis, terus juga ada kesehatan gratis gitu. Terus kemudian kalau akses kemana-mana nih kayak ada bis ke Nabawi. Kadang juga UIM mengadakan kayak trip misalnya ke Al-Ula. Oh, ada tripnya juga? Ada trip gratis. Tapi buat cepet-cepetan ya pendaftar paling cepat gitu. Oh, Masya Allah. Terus ini Mas, untuk katanya kita juga dapat haji, itu gimana tuh haji?
Dulu ada beberapa jadi dari Imadah Syu'un Tulab itu memberikan kuota gratis haji bagi para tolib gitu. Jadi kadang ada yang syaratnya, ada syarat harus nilai sempurna. Kemudian ada yang benar-benar bagi-bagi secara gratis gitu. Oh, Masya Allah ya, berarti kuliah di sini emang udah berfokus belajar aja ya? Iya, kita justru belajar dibayar, bukan kita bayar. Iya, gitu. makanya ya. Kita difasilitasi. Tadi ngomongin tentang makan tuh subsidi, berarti kalau misalnya taruhlah harga makanannya 50.000 deh, 100.000 deh ya, taruhlah 100.000. Kalau disubsidi kira-kira jadi berapa untuk Thalib Madinah? Jadi kalau kita di dapur, kita setiap makan cuma 2 rial. 2 rial tuh sekitar mungkin 9.000 lah ya. 9.000? Iya, 9.000 sekali makan? Sekali makan. Padahal udah dapat uang saku tuh? Udah dapat uang saku. Allahu Akbar. Dan itu udah lengkap. Kita dari awal kita dapat roti dulu, kemudian bisa pilih nasi atau spaghetti. Terus lauknya ayam ada 4 macam kadang. Oh my god, Ayam goreng, mungkin juga ayam Kentucky. Terus habis itu ada daging juga. Terus habis itu kita dapat susu. Habis itu kita dapat jus. Kalau yang syarikah yang baru ini hanya dapat buah sama air putih. Kalau yang sebelumnya lebih enak lagi. Jadi ada jus lengkap, ada puding juga. Terus semuanya 2 rial. 2 rial semuanya? 2 rial semuanya. Allahu Akbar. Berarti ibaratnya kayak udah makan tertanggung, uang sakunya bisa disimpan kan ya gitu kan? Iya bener, kita bisa nabung justru, bisa ngirim ke rumah juga. Oke, insyaallah. Oke. Yang pertama nih, Fakultas Akidah dan Dakwah, College of Islamic Propagation and Principle of Religion, kuliah dakwah Usuluddin. Jadi di sini mempelajari tentang akidah, tauhid, terus kemudian usul-usul dakwah, kemudian ada sejarah sirah nabawiyah. Oke. Kemudian nanti ada firaq. Firaq itu kayak Kelompok-kelompok. Ya, aliran-aliran yang sesat gitu. Terus ini ada kuliah hadis. Wow. Kuliatul Hadis Asy-Syarif wa Dirasat Besar ya? gitu. Jadi mempelajari usul-usul hadis, pokoknya tentang semua sunnah digulik dalam-dalam. Terus juga ada belajar mustalah hadis. Wow. Ini hadis ini salah satu fakultas yang mungkin agak susah ya, karena belajar benar-benar pure hadis. Jadi tiap tahunnya kita dites beribu-ribu hadis. Beribu hadis? Hafalan hadis. tuh? Hafalan. Tapi harus hafal Quran gak sih mas? Kalau hafal Quran di Fakultas Al-Quran. Oke, Fakultas Al-Quran. Ini Khusus hafalin Fakultas hadis. Al-Quran. Iya. Wow. Jadi harus hafal beribu-ribu hadis di Fakultas Hadis. Setiap semesternya dites sama dosennya, Masya Allah. Insya Allah asik Kita banget. coba masuk, Oke, lihat-lihat. Oh ini kalau ini orang umum pun boleh masuk ya mas ya? Iya, bener. Biasanya kalau satu fakultas kayak gini biasanya berapa student? Berapa tulab? Dari Indonesia apa semuanya? Kalau Indonesia dulu deh. Kalau per fakultas biasanya berapa? Kan masing-masing ya, kadang ada yang banyak di syariah, kadang ada yang banyak di dakwah. Tapi kalau setahu Ana di syariah itu tahun ini ya, tahun ini tuh sekitar 300-an. 300? Syariah 300? Syariah. Dan yang menjadi yang paling banyak? Ya, yang paling banyak. Kalau Karena fakultas lain dibatasin kuotanya, oh iya betul. sehingga pada masuk syariah. Kalau paling sedikit tuh di mana mas? Paling sedikit? Di Lughah sama Al-Quran. Iya. Seluruh tulab berapa Indonesia semuanya? Dari S1 sampai S3 1.500 kurang lebih. 1.500. Mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Kalau seluruh tulab dari seluruh negara berapa kira-kira tuh mas? Wah itu banyak banget ya, mungkin puluhan ribu ya. Kita dari seluruh dunia, termasuk kita dapat penghargaan fakultas atau kuliah di UIM ini, di universitas ini termasuk terbanyak negaranya gitu. Ah iya. 30 lebih atau 40 sekarang. Oh Masya Allah. Bahkan sampai di ujung-ujung Afrika pun ada yang masuk sini gitu. Syahdu banget ya. Pandangannya tuh ada Hehehe. gunung juga. Aduh, enak banget Masya Allah. Besok kita duduk di situ teman-teman. Bismillah. Lanjut ke Oke. Fakultas Al-Quran. Ah ini. Salah satu kuliah yang jarang diminati karena susah. Yang pertama harus menghafal Al-Quran. Yang kedua harus punya hafalan matan. Hah? Matan itu matan Jazariyah, Tuhfatul Atfal. Nanti juga ada matan Alfiyah, Ibnu Malik. Kita akan masuk ke salah satu fakultas. Berarti masuk ke paling tersulit, salah satu tersulit. Tersulit, bukan salah satunya tapi benar tersulit. Tersulit karena harus hafal Quran 30 juz dan matan-matan. Insyaallah. Dan mahasiswanya satu angkatan kurang lebih kalau Indonesia mungkin cuma terhitung jari, 6 atau 7 orang. Oh iya? Iya, benar. Satu angkatan maksudnya Indonesia itu? Indonesia. Wah. Kalau angkatan
Aneh malah lebih sedikit lagi ya, cuma 2 orang atau 3 orang aja. Allah Akbar. Jadi yang lulus dari ma'had 2 orang, yang tolib jadid 1 atau 2 orang gitu. Masya Allah. Sangat dikit sekali. Sadis banget Iya. ya. Aduh. Mungkin kalau tersusah paling jarang diminati Al-Quran dan Lughah Arabiyah. Lughah Arabiyah. Iya. Oh iya. Room tour dulu. Kelasnya di mana Mas? Di atas. Di atas ya, kita boleh. Berarti mereka sistemnya di kelas belajar apa Mas? Kalau taruhlah misalnya kalau di Quran nih kan, mereka kan udah hafal 30 juz. Semua yang berhubungan sama Quran udah selesai lah. Itu mereka di kelas belajar apa lagi gitu lah. Ada matkul utama namanya Qiraatus Saba'. Oke, qiraatus sabah, qiraatus sabah. Saba' itu kita belajar mengumpulkan 7 qiraat dalam Oke. satu bacaan. Oke. Jadi nanti dites satu-satu, kamu baca terusin ayat ini tapi pakai riwayat ini gitu. Wah, random banget ya. Gitu, Bilangnya. iya. Ini kelasnya nih. Oh, kelasnya nih. Bisa nggak ya masuk ya? Wah, bisa. Bisa coba. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Ini sedikit ya termasuknya nggak sebanyak fakultas dakwah atau syariah. Biasanya sampai penuh sampai belakang. Oh iya, ini maksudnya segini tuh seluruh tulapnya apa biasanya cuma Ini disediakan kursi maksimal segini. Cuma nanti tulangnya cuma 2 baris. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saking langkahnya yang di fakultas. Kuliah tersulit dan akan menjadi terfavorit buat anak-anak Iskarima, buat anak-anak yang mendalami tahfiz banget. Oke, berarti kita bisa mau kemana lagi nih? Kita mau ke fakultas syariah. Ane sendiri juga di fakultas syariah. Nanti mungkin bisa lihat-lihat di kelas Ane juga. Jadi mungkin kalau masih ada, ini kelas paling lama belajarnya. Jadi kuliah syariah karena kuliah tertua dan paling banyak matkulnya, itu belajarnya sampai jam 9 malam. 9 malam? 9 malam. Kalau fakultas lain mungkin jam 7 udah pada selesai ya. Yang kelas sore. Cuman kalau fakultas syariah sampai jam 9 malam. Masya Allah. Kalau ini Mas, kalau seminggu itu di UIM itu dia masuk itu berapa kali Mas? Maksudnya dalam artian kalau kita kan sekolah di SMA nih biasanya kan seminggu ya 6 hari sekolah gitu loh. Iya, Kalau di benar, UIM itu minimal atau minggu masuk itu berapa hari dia? Kita hari aktifnya ada 5 hari. Oke. Jadi dari hari Ahad sampai Kamis. Dari mulai Kamis sore sampai Sabtu siang atau Sabtu sore kita libur gitu. Oke. Ya, Dan 5 kalau hari aktif. kalau libur itu biasanya ngadain trip. Apa tripnya kadang-kadang aja biasanya? Kita random sih, kalau misalnya orang-orang kan ada yang pingin umroh, kadang ada yang pingin jalan-jalan kemana, terus juga ada yang menghabiskan waktunya buat di maktabah gitu. Antum yang versi mana? Karena dari semuanya karena Masya Allah, semuanya oke. kan suka exploring juga jalan-jalan. Ba'dhum talafin Indonesia yakni yahfadzul Qur'an. عظيمة كثير ما يعني اندونيسيا الذي يحفظون حافظ القرآن؟ حفظ القرآن نعم حفظ القرآن نعم حفظ من أين إندونيسيا؟ Ayo, Masya Allah. Ada ma'araf tuh. Muhammad Rafiq. Rafiq Syariah. والله Enak. Selesai nih. ثاني واحد Ana Fakhri. فخري Ana mazal tu talib في Indonesia. إندونيسيا ما شاء الله جيت هنا لزيارة أيوة، الله الحمد لله. يعطيك العافية شوف followers. على شيطان الشيطان ولا أني شيطان ولا مرسل والله Jadi والله hari ما ini شاء الله. الله يبارك أنا عندي جزاك الله بالخير حياك الله. الله يبارك فيك Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Gambia. Gambia Mas ya? Iya, Gambia. Oh, kalau di sini orang Afrikanya berapa banyak Mas? Banyak banget. Banyak banget juga? Jujur, Oke. banyak banget. Random ya, beliau tiba-tiba nanya kita dari mana, terus kemudian kamu hafal Quran apa enggak, dan bilang katanya orang Indonesia kenapa banyak banget hafal Quran ya? Ya mungkin dia kan di kuliah Anzimah ya. Kuliah Anzimah itu kuliah hukum undang-undang, nizam. Jadi setiap dia ketemu thalib Indonesia di kuliah mana aja, itu setiap ditanya hafizal Quran? Iya, hafizal Quran iya. Oh, Masya Allah. Mungkin karena sebelumnya di Indonesia kan kebanyakan pondok-pondok pesantren, Iya, urusannya betul. pondok-pondok pesantren. Jadi menghafal Quran bukan menghafal belajar ulum syar'i yang sampai dalam banget. Iya, oh kalau di luar malah banyaknya ulum syar'i. Iya, bener. Bagus. Makanya kenapa kuliah Quran jarang diminati, kuliah Quran wal qiraat gitu. Insyaallah. Nih kalau teman-teman pengen ngopi-ngopi habis kuliah di sini ya. Ya, ini kafiyah. Kafia. Juganya udah nggak ada, udah tutup ya. Ini juga kena subsidi, Mas. Di sini iya, karena kayak misalnya beli kopi atau misalnya kita beli kayak shawarma gitu, kita kadang ada diskon ataupun memang kita juga udah disubsidi gitu. Ini juga salah satu kuliah termegah. Ini ada eskalatornya. Oh, eskalator beneran eskalator. Liftnya ada liftnya, Mas. Liftnya buat dosen ya? Iya, liftnya di sana bang. Oh, liftnya. Di situ. Wah, eskalator kayak mall, Bro. Ini salah satu yang kuliah yang ada eskalatornya, kuliah syariah. Satu-satunya apa salah satunya? Salah satunya. Satunya ya, oke. Iya. Oke. Eskalator lagi mati, jadi kita naik. Kayak tangga jadinya.
Oke, ini kita udah sampai kelasnya teman-teman. Udah pengen masuk ke kelasnya. Kita coba nih. Ini kelasnya di mana Mas ya? Ada dulu di sini, terus kemudian semester 2 di sana. Kita masuk kelas yang dulu aja. Oh, kelas apa? Ini ada sofa-sofanya juga. Kalau misalnya habis belajar, pusing atau ujian, kita keluar dulu. Santai. Iya. Oh iya, BTW ini apa ya Mas ya? Ini apa ya Mas ya? Jadi ini dari UIM ini Jamiah Islamiyah, amitnya atau kayak mudirnya itu mengusulkan kalau ini buat musim dingin nanti mahasiswa bisa santai-santai di situ. Iya, asik. Jadi nanti ada yang jualan kopi juga, Iya ya. kayak buat apa namanya lesehan, santai-santai. Iya, asik. Di situ ada api-apinya itu kayak api unggun. Ini mulai dinyalain tuh, bagus banget. Insyaallah. Jadi kalau teman-teman kuliah di Universitas Madinah karena jauh tempatnya luas, kita bisa pakai skuter. Kita coba skuter. Inilah. Ini orang Afrika bisa main ya, orang Dagestan kayaknya ya? Iya, Orang Dagestan ya di sini. Wah. Wah. Insyaallah. Bismillah, siap melawan Khabib. Oke teman-teman semua, karena ngepasin ini udah azan dan kita akan sholat di salah satu masjid di UIM ini. Masjid Jadid ya? ya masih jauh. Ini sebelah belakang gua nih ada ini teman-teman. Ada lapangan. Lapangannya juga banyak sini Mas ya. Ya kalau ini Lihat suasananya. Gue bakal matiin mic ini biar kalian dengar suaranya ya. Wih, ada mobil. Oke teman-teman semua, tadi gue habis ketemu sama teman-teman gue yang lain di masjid, teman-teman waktu di Indonesia. Dan beliau bersedia untuk kita unboxing atau apa, room tour kamarnya, kamarnya deket sini. Jadi sini masih Indonesia banyak banget. Nah, ini dia. Ada berapa asrama di sini Mas? Di sini ada total 25 asrama. Tiap asrama itu ada perkiraan ada 100-an kamar. Wow. Nah, satu kamarnya kebagi untuk ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Ada yang antum kebagian 2. Ada yang 2. Kebetulan sekarang masih sendiri. Asik banget. Oke guys, kita lihat. Nah, berarti satu lantainya ada 80. 80 kali 6 berapa? 240. Oh, ada liftnya teman-teman. Siap. Masya Allah. Kita boleh masuk ya? Jadi gedung-gedung di sini tuh ada yang satu kamar berdua, Oke. kanan kiri, ada yang bertiga, ada yang berempat. Alhamdulillah Anda dapat yang berdua. Oh. Dan kamar Anda sebelah ini teman dari Indonesia juga. Oh, Masya Allah. Ya. Ini jajan-jajanan nih. Iya, jajanan Indo sambal-sambal. Wah, sini wajib sambal. Harus habis sambal ya, Ya. soalnya nggak ada ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sabun. Oh. Alhamdulillah kita dari Jamiah dapat yang utama meja, kursi, kasur dari Jamiah juga. Oh, jamnya juga. Iya, kasur, bantal juga. Rak ini dari Jamiah, brand lemari. Di setiap berapa bulan gitu diganti nggak, misalnya wah kasurnya udah mulai udah mulai jelek nih, Oh, ganti enggak. enggak ya? Enggak. Tapi ini turun menurun Mas. Apa antum stay di sini Terus terus? di sini sampai kita S3 di sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Iya, tapi paling S1 ke S2 kita perbarui lagi, konfirmasi Oke. kita masih di sini gitu. Karena emang kebanyakan yang S2 itu kebanyakan nggak di Jamiah. Oke. Mereka nyewa Apartemen di luar, betul. iya sih lebih enak lah ya. Ya. Oke, ini full AC nih ya? AC full, cuma lagi musim dingin jarang dinyalain. Ya. Di sini lemari, Oke. ini buat gantungin baju, baju. Masya Allah. Ngetrif itu jubahnya. Iya, ngetrip. Nah, ini kamarnya Mas Febian, kebetulan dapat yang 2 orang dan Masya Allah ini hitungannya nyaman banget sih untuk mahasiswa, apalagi ini gratis kan Iya. lah ya, gratis. Anda bersyukur banget di sini. Bersyukur banget lah ya. Iya. Paling yang bayar agak mahal ini sambelnya ya. Wah. harus imbur. Bayarnya pakai sabar. Bayarnya sabar ya. Nunggu kenalan datang umroh dulu Oh, biasanya. harusnya kabarin anak bukan Iya, just nanti, tip. benar. Oh, lihat bacaannya beliau. Ini buku pelajaran di sini. Itu buku doa. Ini parfum. Iya. Yang suka nih Madak Ibrak, ada merek Rif juga anak suka. Langsung Saya anak-anak Jamiah tuh pajangannya parfum. parfum ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah.
suka pakai momen. Tapi kalau misalnya yang kamar 4 orang sama 2 orang besarnya sama aja. Oh enggak. Ana pernah masuk ke teman Ana, Hah? 4 orang dia sempit. 4 orang lebih sempit? 3/4-nya inilah. Oh. Iya, jadi sempit dan banyak barang jadi makin kelihatan sempit lagi. Malah dikasih lagi. Iya. Oh my god. Ini juga dikasih nih, Mas. Ini tuh aslinya ranjang. Oh, ini Anda ranjang. berdirikan. Oh, ini ranjang. Betul. Oh, alah. Emang kalau ada musik kenapa sih Mas kalau ini musik? Jadi emang agak sensitif ya. Iya benar-benar. Ngajakin orang selain mahasiswa ke dalam jamiah itu emang harus izin segala macam. Jadi mungkin demi alasan keamanan betul ya. Karena mungkin sempat ada kasus misalkan orang datang asing berbuat onar di sini masalah. Jadi Kalau ketahuan kenapa kalau ketahuan? yang kena kita yang Diapain nanti? mahasiswa ntar Kira-kira dipindahkan ke asrama di luar. Jadi kan ada jamiah dalam dan luar gitu. Ya, itu ada kemungkinan juga. Iya. Dan itu perasaannya gimana? Mas? Tadi kan Deg-degan. jawabnya tuh, Anda jawabnya gimana tadi? Jawabnya bahasa Arab terus ini beliau nanya rakam Saudi Ana, nomor telepon Saudi Ana gitu. Itu aja sih. Buat Ya, dia verifikasi cuman- segala macam. Iya, cuma ngecek-ngecek aja ya. Iya. Aduh, Iya. tadi Alhamdulillah nggak masuk ya. makanya Iya, ini tadi waktu itu Mas Rafif bilang, Fahri, ada musyif. Fahri ngumpet dulu, suruh ngumpet aku. Gue ngumpet di sini lah. Kalau ya Allah. Lagi ada pengecekan tadi kan, Iya, pengecekan kamar. Insyaallah. Udah teman-teman semua, kayaknya tadi kita udah sedikit room tour di sini. Kemudian kita udah lihat-lihat jamiah bareng Mas Rafif dan juga tadi sempat ke masjid juga. Assalamualaikum, ada pesan-pesan gak nih dari teman-teman alumni pondok pesantren yang sekarang udah di jamiah? Pesan buat orang yang nonton video ini. Tentu jamiah Islamiyah ini jangan jadikan tujuan satu-satunya gitu ya. Tapi emang harusnya jadi utama dengan segala benefitnya, dekat dengan Masjid Nabawi, tentu itu yang menjadi utama, tapi jangan menjadi yang satu-satunya. Karena kampus itu banyak, bukan cuma Universitas Islam Madinah, dan balik lagi ke rezeki kita masing-masing. Insya Allah, ikhtiar, doa, insya Allah dipermudah. Bismillah. Sabib. Pesan-pesan buat para santri yang misalnya mau kuliah di UIM juga. Yang pertama, kalau misalnya kita udah keterima, jangan berekspektasi tinggi sama Universitas Islam Madinah, karena pasti kita juga punya kekurangan. Terus kemudian juga bagi para pendaftar yang misalnya belum lulus atau qadarullah masih dikasih rezeki yang lain, tetap semangat dan jangan putus asa. Oke, alhamdulillah. Iya, gitu. Tinggal Mas Taki. Staki. Tadi beliau datang lagi ya, pesan-pesan untuk santri-santri yang lagi berjuang ke sini atau dari alumni dari lagi di Madinah. Oke, kesan pesannya buat teman-teman yang berjuang untuk meraih beasiswa di Arab Saudi, khususnya di Madinah Al-Munawwarah, itu untuk bersungguh-sungguh, terutama buat teman-teman yang masih mengenyam pendidikan SMA, maksimalkan nilai ijazah yang ada, usahakan nilainya di atas 90. Dan kalau misalnya tekad teman-teman semua udah benar dan ikhtiar teman-teman semua sudah maksimal, insya Allah bakal buka jalan teman-teman semua untuk bisa berkuliah di Madinah Al-Munawwarah. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Masya Allah, alhamdulillah. Itu ya teman-teman semua. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like kalian. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Gue mau balik dulu ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum.